Shalom saudara, mari ikuti ibadah Minggu sesi 2, 16 Februari 2025, Kadim Penatua Shirley Kusoy, SPD. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh menyertai bahkan menuntun kita. Boleh ada lagi dalam satu persekutuan jemaat yang mau memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah di sore hingga malam ini. Untuk itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Mimi Trivena Asar mau menyampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi NMBT nomor 2, Dunia Tercipta Oleh Karena Tuhan. Dunia tercipta oleh karena Tuhan, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupku. Nyatakanlah semua yang ada padamu, bergantungan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta kasih damai dan keadaanmu. Bekerja demi kebesaran yang melimpah bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia itu terdiam. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Dunia tercipta oleh karena Tuhan, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupku. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta kasih damai dan keadaanmu. Bekerja demi kebesaran nama-Nya, melihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia itu terdiam. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita habiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan pembimbing kita terdapat di dalam Amsal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan kematian. Kita akan pujian pakailah seluruh hidup. Pakailah seluruh hidupmu dalam padang dunia. Ia pada yang menetas
mengampuni dosa kita, kepadanya kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di saat ini Tuhan, ketika kami boleh diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di saat ini Tuhan, ketika Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, maka di saat ini pula Tuhan, dengan kepala tertunduk kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami memohon ampun untuk setiap kesalahan, untuk setiap dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sering menyakiti hati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan. Bahkan kami sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Untuk itu di saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, kami memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, agar kami dilayakkan untuk menerima segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami layak untuk disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, syukur dan permohonan kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian Kuatlah Hatiku, Kelapa Muda. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita angkat pujian, hanyalah Yesus Juru Selamat. Selamanya
datang kepada-Mu ya Tuhan. Karena merasalah kami Tuhan, di sepanjang kehidupan kami memerlukan Engkau Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan kami, sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga kami semua yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami di saat ini. Mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Amsal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Sekali lagi Amsal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Kami akan membacakan ayatnya yang benar dan jemaat sekalian akan membacakan ayat yang ganjil. Amsal 9 ayat 1 sampai 18 dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggunnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya bersatu-satu di atas tempat yang tinggi. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi, katanya. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengucap orang fasik mendapat celah. Janganlah memecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kejamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Bila orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya dipundangi dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang orang yang tidak berakal budi, katanya. Ada cucian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang mengundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan ujian kitab suci Al-Quran. Oh
segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa pada segala saat. Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diberanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita dengarkan puji-pujian sebelum khotbah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini didengarkan puji-pujian. Yang pertama diundang puji-pujian dari pelayan khusus Penatua Diaken bersama dengan jemaat kolom 3. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah cerita yang menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan pengertian. Ada seorang misionaris dari Australia. Misionaris ini dia hendak melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanannya ini dia duduk di samping seorang oma. Ketika dalam perjalanan ini oma ini lapar. Ketika dia lapar, dia keluar dari makanan. Keluar dari makanan dengan basa-basi. Ini oma bilang, "Pak, ini misionaris, mari makan." Nah, ini misionaris bingung. Yang dia lihat, ini makanan ini cuma sedikit, cuma ada nasi dengan satu telur rebus asin. Cuma kalau dia cuma buat ini oma pilih makanan sendiri. Ya karena ini orang ini misionaris ini nyanda
budaya basa-basi yang ada di Indonesia. Jadi dia pikir dia rasa begitu kan, karena dia tahu bungkus yang ini orang setawan dan makam, kita jangan pemakam, sama saya oleh rumah. Habis itu dia ambil ini omak telur asin, dia makan. Dan orang bayangkan bagaimana cara orang makan itu. Yang satu makan telur asin, yang satu makan cuma nasi goreng. Sama-sama siksa kan. Nah, dari cerita ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan dan pengertian. Pentingnya orang mencari tahu, pentingnya orang untuk belajar, bukan sok tahu, bukan mau tahu. Tentu kalau orang masa bodoh, dan tentu kebodohan dan rasa malas itu pasti membawa orang kepada kejatuhan. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, Salomo ketika Tuhan tanya apa yang Salomo inginkan, yang Salomo minta bukan kekuasaan, yang Salomo minta bukan kehormatan, yang Salomo minta bukan kekayaan, tapi satu yang dia minta. Yang dia minta adalah hikmat. Nah, bagaimana kalau orang ada di saat itu? Kalau Tuhan tanya, apa yang orang inginkan? Jemaat Trivena Keasan, kalau Tuhan tanya, apa yang orang inginkan? Pasti yang ada pada orang benar, yang ada pada orang pikiran adalah kita meminta kesuksesan, kita meminta kekayaan. So pasti itu kan yang orang minta. Memangnya tidak salah orang minta kekayaan, kesuksesan, karena itu juga bagian dari orang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak salah orang minta ada lebih banyak. Tetapi bagaimana kalau orang dapat kekuasaan, orang dapat kekayaan, mampunya tidak orang punya hikmat untuk menjalaninya, mampunya tidak orang punya hikmat mengelola itu semua. Biarlah orang pedoi ada banyak sama dengan gunung ketinggi, maka kalau orang punya tidak punya hikmat, habis semua. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan di saat ini, hikmat dipresentasikan sebagai seorang perempuan yang telah mendirikan rumah 7 tiang dan mempersiapkan hidangan di dalamnya. Perempuan hikmat ini kemudian menyuruh para pelayan-pelayannya untuk berseru dan memanggil orang-orang yang tak berpengalaman. Yang juga orang-orang yang begitu membutuhkan hikmat, tetapi juga orang-orang yang berhikmat, tidak ada terkecuali untuk menerima undangan dari perempuan berhikmat ini untuk datang dan menikmati hidangan roti dan anggur yang telah tersedia. Nah, kesempurnaan ini yang dilambangkan dengan ke-7 tiang dan hidangan pemuas lapar dan dahaga, siapa yang dapat menolaknya? Namun ironinya, banyak yang menolak undangan dari perempuan berhikmat ini. Kenapa? Karena mereka telah menerima undangan perempuan kebodohan. Orang-orang terus-menerus memutuskan untuk ada dalam kebodohan, cemooh, kefasikan, semata-mata hanya karena apa?
kenikmatan. Nah, perempuan kebodohan ini, dia duduk di depan pintu. Dia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat yang tinggi, dan mengundang orang-orang yang lewat untuk singgah. Nah, apa yang dia tawarkan? Yakni air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ini ada pada ayatnya yang ke-17. Air curian manis dan roti yang dimakan sembunyi-sembunyi itu menuju pada kenikmatan dunia. Nah, dihadapkan dengan tawaran dan godaan kenikmatan dunia ini, kenikmatan ini banyak membuat orang jatuh. Tanpa sadar, pilihan-pilihan mereka ini sementara mengiring mereka pada kebinasaan. Memang nikmat, namun merusak dan mematikan. Nah, bagaimana dengan kita? Diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dan godaan-godaan. Ketika orang diperhadapkan dengan perempuan nikmat ini dan perempuan kebodohan, mana yang orang mau pilih? Mari tolong jawab atau memilih sendiri. Kitab Amsal adalah kitab hikmat yang mendorong seseorang memilih dengan benar. Hidup itu adalah pilihan. Bangun pagi, ketika orang mau bangun, orang sudah diperhadapkan dengan pilihan. Orang mau berdoa atau orang mau langsung melaksanakan orang aktivitas. Begitu juga dengan orang menjalani orang kehidupan, diperhadapkan dengan banyak pilihan. Orang mau melakukan yang baik atau sebaliknya. Begitu juga ketika orang mau tidur, diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam menjalani kehidupan kita. Namun, perlu kita ingat bahwa setiap pilihan yang orang ambil pasti ada konsekuensinya, ada sebab dan akibatnya. Kita sering mengejar kesenangan sesaat, namun tidak memikirkan dampaknya ke depan. Orang suka yang instan-instan, cari gampang, kesenangan sementara. Orang mencari gampang, terdapat banyak sekali hal-hal bodoh dan instan yang di depannya mata kita. Seringkali orang suka cari gampang, orang mencuri, mau suka karena orang pemalas, ini mau bekerja keras, ini mau lelah, orang pergi, pak orang ke kebun, lihat ada pala ciri, ambil. Dan ciri kuat bukan kita dah penteng, dan ciri kuat bukan kita dah ganteng, tapi mereka kita jual. Jangankan orang dewasa, anak-anak pun demikian. Sukanya yang instan. Sebenarnya banyak sekali kebodohan-kebodohan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat memilukan hati Tuhan. Tapi terus-menerus juga orang lakukan. Anak-anak muda, pemuda, remaja, kenikmatan dunia memang nikmat. Namun ingat, kenikmatan dunia hanya bersifat sementara. Namun perlu juga orang ingat dapat menjatuhkan kita.
semangat orang dalam bersekolah. Bukan bikin malas orang datang ke sekolah. Bikin bolos supaya memperdapat dengan ini, memperdapat dengan cewek ini, dengan cewek ini. Jangan bikin orang malas bekerja. Jangan kenikmatan dunia merusak masa depan kalian. Kalau sudah terjadi, biarlah mau menangis, sudah tidak guna. Maka disampaikanlah dari saat ini, diingat-ingatkan terus. Pakai ibadah, dapat tawaran, mau dapat traktir di sini, mari Jo. Cuma satu kali, mari Jo. Cuma satu kali kita mau pakai pamannya, berikut senyanda. Tentu dia pikir, yo kamu, kalau ibadah boleh minggu depan, malah kalau teman Anda pakai, cuma ini saat ini mau dapat traktir. Jangan lupa, orang tahu orang kehidupan ini mau sampai di mana. Orang tahu orang besok mau jadi apa. Orang tahu orang ke depannya mau jadi apa. Semua adalah rahasia Tuhan. Orang bersyukur di saat ini orang mulai datang ibadah. Bagaimana orang ke saudara-saudara yang lain, ada di rumah sakit atau ada yang sakit di rumah, masuk kamu datang ibadah. Jangan juga orang jadi orang yang tidak mau ditegur, tidak mau untuk diingatkan. Kalau yang sekarang lagi viral kasus yang guru dengan murid kan, murid lapor itu guru. Nah kalau orang sebalik, kalau guru sebalik kan, murid bilang, "Mem, atau Sir, Bapak Ibu benci aku." Nah, pada sana ada bak lain. Kalau masa bodoh, kalau guru masa bodoh atau soalnya nak mengingatkan, soalnya nak mau peduli, paling cuma bilang nanti coba dalam satu ada bak lain, baru mendapat Pak Mem atau Sir. Atau Mem, Sir, kenapa dalam sebatuan di dalam kelas? Kita guru balik cuma bilang, sudah ke waktu kok itu, biar jadi orang. Mem, Sir, di sana ada orang di sekolah. Oh, so dia dong, tuh dia orang tua ada sayang-sayang, biar jadi kalau habis di perokok, baru bilang, mau jadi apa? Anak-anak generasi penerus bangsa, penerus gereja kita, kalau tidak mau ditegur, kalau tidak mau untuk diingatkan, cuma yang dikasih dan dari Tuhan. Kesimpulan dari video, dari awal video orang lihat di situ ada orang bijak dan ibarat orang bijak dan kebodohan. Di situ orang bijak Solia, orang dua Solia, ada taruh di situ. Dia bilang kalau bikin rumah, kalau mana bikin di batu, di atas batu, di dasar yang kuat, itu rumah pas hujan datang nyanak pada bulu. So taruh di muka. Baru kalau mana bikin di pasir, di atas pasir itu rumah, pas hujan datang anyar. Orang tua Solia, mari ini orang hikmat ini, dia memperhatikan dan dia melakukan. Tetapi ini orang kebodohan ini, dia melihat, tetapi dia hanya menyepelekan, dia mengabaikannya. Pada akhirnya apa? Dia bangun rumah, pas hujan badai datang, dia rumah hancur. Begitu juga dalam orang kehidupan. Ketika orang
so tahu apa yang baik yang harus orang lakukan. Kalau orang tidak baking, pasti juga orang akan jatuh. Ketika orang hidup dengan dasar yang kuat, kalau orang punya dasar iman yang kuat, walaupun hujan badai datang, orang tidak mudah memgoyah, tidak mudah hancur. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bulan ini adalah bulan peduli remaja. Remaja tentu adalah masa remaja ini adalah masa-masa mencari jati diri, masa-masa dalam masih labil. Banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan dari teman-teman sekitar. Sebagai jemaat dan keluarga Kristen, haruslah dengan tekun memberikan nasihat-nasihat kepada mereka sebagai orang tua. Diajarkan berulang-ulang. Karena kalau cuma bilang satu kali, cepat lupa. Sama dengan orang suruh batu sampai anak kecil, suruh beli sampai ditambah beli, dia lupa. Kalau cuma bilang satu kali, tapi kalau orang bilang ulang-ulang, pasti dia akan ingat. Orang tua pun pernah menjadi remaja, pernah labil, pernah terombang-ambing dengan baik hidupnya hidup. Panggillah mereka sedemikian rupa untuk terus hidup dalam hikmat Tuhan. Dan di era digital ini, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di handphone. Tetapi marilah kita dengan bijaksana, dengan penuh hikmat, bagaimana orang menggunakan ini HP, bagaimana menggunakan waktu di dunia digital. Gunakan orang berhikmat, jangan bermain FF, bermain Mobile Legends sampai di ibadah, di gereja, di ibadah manapun, atau bermain sampai subuh, pas bangun, pas besok mau sekolah, so mengantuk. Akhirnya siksa sendiri dari besok, karena nyata hikmat atau bermain sampai subuh bikin apa? Itulah kalau mau kerja, kalau sampailah kalau mengadang kan dari HP, terus sampailah pagi-pagi siksa bekerja. Anak-anak muda budget, video call sampai tengah-tengah malam, dia lihat postingan, siksa sendiri besok pagi. Di dunia maya juga hoax dikemas secara menarik dan provokatif. Oleh karena itu penting untuk memiliki literasi dengan baik, memilah mana yang benar dan mana yang nyanda, mana yang perlu orang bagikan, mana yang tidak perlu orang bagikan. Kalau bukan orang berurusan, tidak bisa tambah-tambah urusan. Di era digital, pengetahuan berkembang dengan pesat, namun banyak orang terjebak dalam pola pikir sempit dan tidak mau belajar. Kalau anak-anak sekolah, karena ini selalu ada di era digital, berkembang pesat, kadang selalu gunakan. Kalau selalu yang perlu memperhatikan itu guru di sekolah, orang mencari jawaban di Google atau mencari jawaban di Meta AI, salah menggunakan teknologi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengakhiri renungan kita di saat ini, ada satu motivasi kehidupan yang tolong boleh saksikan lewat video. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat tayangan video yang sudah kita lihat tadi, mari kita tinggalkan kebodohan dan memilih jalan pengertian yang membawa hidup. Mari kita menjadi orang-orang yang berani melepaskan diri dari kenikmatan dunia. Berjalan bersama Tuhan tidak mudah. Ada banyak kehidupan yang akan orang jalani. Tetapi orang yakin dan percaya setiap pergumulan yang orang jalani, pasti ada Tuhan yang menyertai. Ketika orang sanggup melewatinya, sama ada video tadi bilang, orang pantas mendapat hadiah yang kekal. Ketika orang ada masalah, jangan orang ada masalah keluarga, orang jadi anak bukan om dan lain sebagainya, ada masalah keluarga.
keluarga, masalah ekonomi, jangan orang lari dari Tuhan. Jangan orang cari jembatan interchange. Mari orang cari Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup mengangkat kita, yang sanggup memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, menerima undangannya, dan hidup dalam kebijaksanaan yang sejati, karena dari situlah letak kehidupan abadi dalam kerajaan surga. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan dengan menyanyikan lagu Besarlah Untukmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan permohonan doa dan ucapan syukur dari jemaat. Ucapan syukur hari ulang tahun dari adik Gamaliel Ebenezer Pangkerego yang 21 tahun. Mohon doa buat pertumbuhan adik Gamaliel bersama dengan orang tua dalam tugas pekerjaan, usaha, dan keluarga dengan sampul syukur Rp100.000. Sampul syukur hari ulang tahun yang ke-18 tahun pada tanggal 5 Februari 2025, Chelsea Adumais dalam keluarga Dumais sekaligus kolom 9 dengan sampul syukur Rp250.000. Dari keluarga Pangau Supit bersyukur dalam segala hal, sampul syukur Rp200.000 untuk tim kerja Komisi Remaja. Dari pelayan khusus dan seluruh jemaat kolom 3 mengucap syukur dalam segala hal dan boleh memberikan target pembangunan gereja baru sebesar Rp600.000. Demikian, terima kasih. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Sang Pemberi kehidupan, kami mengucap syukur ketika di saat ini Engkau perkenankan kami untuk menikmati kehidupan. Engkau perkenankan kami mengelola waktu, terlebih ketika kami diperkenankan untuk hadir dalam persekutuan ibadah di saat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari-hari kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, sampai pada saat ini Tuhan yang memperlengkapi kami. Kami boleh diutus untuk melayani, mengabdi, dan berkarya dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Kami yang boleh ada dalam persekutuan pada saat ini. Engkau yang akan selalu memperhatikan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, pun bersama dengan keluarga kami. Kami tahu Tuhan, dalam kehidupan ini tak selamanya kami diperjumpakan dengan hal-hal lain. Namun terkadang ada tantangan, ada pergumulan dan cobaan yang harus kami lalui. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu, dan apa yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di sorga, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan yang menuntun kami pada jalan kehidupan dan keselamatan. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah ditentangkan dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak salah untuk melangkah. Kami dapat terus berjalan bersama dengan ya Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami terus memakai hikmat kami menjalani kehidupan kami, membuang segala kenikmatan dunia dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati persembahan yang sudah kami berikan, besar kecil persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan, agar dapat terpakai untuk pekerjaan pelayanan di muka bumi ini Tuhan. Dan ajarkanlah kami selalu Tuhan, untuk kami dapat mempersembahkan kehidupan kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, diberkatilah kiranya badan pekerja Majelis Jemaat Kemim Trivena Asar, pendeta yang ada di Jemaat Kemim Trivena Asar, pelayan khusus, pastor, ketua-ketua komisi netral, bersama juga dengan koordinator-koordinator yang ada, UPK yang ada, panitia hari-hari raya gereja, Kostor Panji Yosua, semua yang memberi diri mereka dalam pelayanan, baik pun yang melaksanakan tugas pelayanan di ibadah saat ini. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan senantiasa pakai lebih dan lebih hebat lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami semua diberikan kemampuan, hikmat dan hati sebagai hamba, sukacita dalam pelayanan, sehingga apapun tantangan yang kami hadapi tidak membuat kami goyah. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, diberkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di Wanuaka Asar ini Tuhan. Diberkati mulai dari Ibu Ketua Diaken Bapak Doni Dumais ST bersama dengan Ketua Tim Pembela PKK Ibu Veronica Dumais sekaligus bersama dengan perangkat desa yang ada, badan dan lembaga yang ada. Biarlah senantiasa Engkau beri hikmat dari surga, kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan,
sehingga mereka dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak ya Tuhan, mendatangkan masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, dan masyarakat yang sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati kami semua, jemaat Gemim Trivena Asar, bahkan pun jemaat tamu yang hadir di ibadah saat ini, yang meluangkan waktu mereka untuk hadir di ibadah saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, pribadi luas pribadi mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati lewat kesehatan, lewat kekuatan, lewat berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan mereka. Setiap harapan mereka, setiap kerinduan mereka bersama dengan keluarga mereka diberkati oleh ya Tuhan, sehingga ketika mereka juga dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang kuatkan mereka Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka selalu menyatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi jemaat yang dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati mereka, memberkati Ibu Minca Makalangboyo yang dirawat di rumah sakit Malayang, Penatua Fondi Untungan Dumais di rumah sakit Siloam, Ibu Mekti Sunda Sambilan di rumah sakit Kudus Manado. Semua yang tak mau kami sampaikan di saat ini Tuhan, kami sebutkan satu persatu nama mereka yang dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh berangsur pulih. Mujizat yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pun Tuhan memberkati bagi jemaat yang dalam keputusasaan, dalam pergumulan, kuatkanlah dan hiburkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang terus memberkati mereka, senantiasa perlindungan penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian mereka, sehingga sukacita, semangat kehidupan boleh menjadi bagian mereka. Dan kami berdoa juga di saat ini bagi jemaat-jemaat yang bersyukur, biarlah Tuhan semakin memperlengkapi syukur mereka ya Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami semua, kami terus merasakan berkat perlindungan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Masih banyak yang tak kami mohonkan kepada-Mu, kami minta, kami sampaikan kepada-Mu. Namun kami yakin, kami percaya Tuhan yang lebih mengetahui yang terbaik dalam kehidupan kami, dan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, syukur dan permohonan kami kepada-Mu. Yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita dengarkan warta jemaat di hari Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Ucapan terima kasih yang pertama atas nama orang bekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Asar, pelayan khusus dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin, Penatua Remaja Ibu Serli, Kehidupan Kusoi SD yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan kita di dalam ibadah Minggu malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Penatua dalam tugas kerja pelayanan, pun memberkati bersama dengan keluarga.
proyektor, kelompok puji-pujian, pastor Panji Yosua, koordinator ibadah, penerima jemaat, dan petugas persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberian diri saudara-saudara. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jemaat dan jemaat tamu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini dan telah memberikan sampul-sampul syukur untuk menopang pelayanan jemaat dan pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Warta ibadah lansia Ina Wa'ama, ibadah kelompok lansia Ina Wa'ama pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 jam 3 sore pada keluarga Tanka Rumahdi, wilayah pelayanan kolom 8. Mohon kehadiran seluruh lansia Ina Wa'ama. Warta keuangan penerimaan sementara dalam ibadah minggu malam hari ini, pelayanan umum Rp350.000, pembangunan gereja Rp600.000. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati tugas kerja serta pengabdian dan pelayanan orang semua di sepanjang minggu berjalan ini. Terima kasih. Jemaat diundang untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama Tinggallah dalam Yesus. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Terima kasih Tuhan penyataan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Kau memberkati bagi Kadim, dan terima kasih Tuhan Raja Ibu Sertai untuk saya sendiri. Kau memberkati dia dalam tugas kerja pelayanan yang setiap hari. Kau pakai dia lebih hebat lagi, anugerahkan dia berkat, memberkati pun bersama dengan keluarganya yang ada. Kiranya memberkati juga bagi kami semua, pelayan khusus. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu.